welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing-sharing santai tentang perasaan kita sebagai manusia yang kadang sulit untuk membedakan beberapa perasaan ya. Sebelum gue kasih tahu lebih lanjut lagi, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, untuk kali ini gue bakalan ngebahas soal hal-hal yang sepele tapi menurut gue artinya dalam banget buat kehidupan kita sendiri ya. Gua mau ngebahas tentang perbedaan antara tenang, senang, dan juga bahagia. Karena menurut gua begitu banyak sekali orang yang salah persepsi dengan tiga kata ini. Gue juga sebenarnya kayak gitu sih, sama salah persepsi waktu dulu. Tapi kalau sekarang karena gue udah punya pemahaman yang benar, jadi gue mau sharing-sharing buat kalian supaya kalian juga mempunyai pemahaman yang sama dengan gue gitu, antara perbedaan tenang, senang, dan juga bahagia. Kalau kita ibaratin ya, tenang itu adalah kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer yang harus wajib kita dapatkan supaya kita bisa menjalani kehidupan baik gitu. Kalau senang kita anggap sebagai kebutuhan sekunder. Kalau bahagia itu bisa diklasifikasikan sebagai kebutuhan tersier. Oke, jadi sekarang gue bakalan bahas lebih lanjut ya. Kehidupan tenang, rasa tenang itu wajib kita miliki kalau kita ingin hidup gitu. Rasa tenang itu bisa kita dapatkan pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, baik pada saat sedang beribadah, berdoa, kita sering melakukan hal-hal apa adanya, jujur, tidak bohong sama orang lain. Ya intinya gak neko-neko lah. Hidup apa adanya, jujur, tidak berbohong, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada saat kita dapat ujian, ya udah terima, syukuri apapun yang terjadi gitu. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau misalnya kita tidak bisa hidupnya tenang, itu bisa dampaknya itu parah. Misalnya kalau kita terlalu sering berbohong atau ya kehidupan kita dimanipulasi lah ya, nggak apa adanya gitu. Kita misalnya kehidupan kita harusnya biasa-biasa aja, tapi karena lingkungan kita mengharuskan kita menggunakan barang branded segala macam, akhirnya kita terpaksa harus mengikuti gaya hidup orang lain. Itu kan artinya kita berbohong ya terhadap kehidupan kita sendiri. Lama-kelamaan kita akan menjadi hidup kita itu depresi, tidak tenang, nggak nyaman, bahkan mungkin nanti ke depannya mungkin bisa terjadi meningsoy, bunuh diri ya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi kalau misalnya kita tidak bisa hidup secara tenang. Sekarang gue bakalan ngebahas tentang yang kedua, yaitu rasa senang. Rasa senang itu kita ibaratkan sebagai kebutuhan sekunder kita atau yang berkaitan dengan duniawi. Contoh misalnya kita akan senang kalau misalnya kita bisa jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, atau misalnya kita beli barang-barang branded, atau kita punya handphone ya sesuai dengan lingkungan kita, iPhone atau apapun gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebendaan itu kita anggap sebagai kesenangan. Sebenarnya kesenangan itu fana loh. Kayak misalnya gini, kita lagi lapar, kita pengen makan, anggaplah ayam goreng gitu. Wah kayaknya enak banget makan ayam goreng ini gitu. Udah nggak dibayangin segala macam makan ayam goreng enak. Begitu beres kita makan, oh ya udah kan, udah gue udah kenyang, udah beres. Jadi menguap gitu aja gitu rasa senang itu. Pada saat kita belum dapatin, kita pengen banget gitu, kita wah ada keluar mobilan terbaru gitu, gue mau beli mobil itu. Pengen banget kita idam-idamkan, senang banget. Begitu kita dapetin kan senang dulu, udah beres senang, ya udah. Setelah kita udah sebulan 2 bulan dapat mobilnya, ya udah perasaan kita biasa lagi, normal lagi. Itu yang disebut dengan rasa senang. Jadi rasa senang itu gue anggap ya sesuatu yang fana lah, cepat menguap gitu aja gitu. Begitu udah kita dapetin ya. Yang ketiga adalah rasa bahagia. Kalau rasa bahagia itu sesuatu yang datang tidak bisa kita prediksi. Datangnya itu berkala, tapi tidak bisa kita prediksi, sehingga kita tidak bisa bukan memegang ya. Kita menganggap kalau kita itu harus bahagia, tidak bisa. Kita
tidak boleh menganggap kalau kita itu harus bahagia. Kenapa? Karena yang namanya rasa bahagia itu datangnya itu berkala dan tidak bisa kita prediksi. Contoh rasa bahagia itu adalah kita merasa bahagia pada saat kita mampu membantu orang lain, menolong orang lain. Kita merasa bahagia pada saat kita merasa berarti dengan orang lain. Kita kan gak mungkin bisa menolong semua orang setiap hari. Ada saat dimana kita diharuskan untuk menolong orang lain, tapi kan tidak mungkin kita setiap hari melakukan itu. Ada saatnya misalnya kita merasakan jatuh cinta dan kita merasakan bahagia. Kita kan tidak bisa memprediksi kapan kita jatuh cinta ya. Jadi yang namanya jatuh cinta termasuk dalam kategori kebahagiaan. Datangnya nggak tahu kapan, hilangnya juga nggak tahu kapan, oke? Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang datangnya secara berkala tapi tidak bisa kita prediksi. Membantu orang lain, berarti untuk orang lain, itu adalah rasa bahagia. Mungkin udahlah pembahasan untuk tentang senang, bahagia, dan juga tenang itu udah cukup segini aja. Semoga kalian bisa memahaminya itu secara lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kalian, gua kerja di tempat ini nggak bahagia, gua nikah dengan si A nggak bahagia, ya udahlah gua mau cerai aja, nggak bisa. Rasa bahagia dan juga rasa senang itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk tetap berada di tempat kerja tersebut atau tetap bersama dengan pasangan kita. Nah, yang namanya yang namanya pernikahan kan kita harus ada yang namanya saling introspeksi diri, saling memahami, saling mengalah gitu. Ada saatnya kita ngalah, ada saatnya pasangan kita yang ngalah. Nah, yang namanya pasangan kan harus ada yang namanya rasa saling. Jadi jangan cuman berpikir, gue nggak bahagia dengan pasangan gue yang sekarang, udah cerai, udah putus, gue nggak seneng di tempat gue kerja yang sekarang, udah gue resign aja dari tempat kerja itu. Nggak bisa. Jangan pernah menjadikan patokan kebahagiaan dan kesenangan itu untuk sebagai kita memutuskan sesuatu. Nggak boleh, karena yang namanya kesenangan dan juga kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang fana. Kebahagiaan tidak bisa kita prediksi, dan kesenangan itu ya begitu kita dapatkan kesenangannya ya udah menguap gitu aja. Selebihnya kita biasa-biasa lagi. Yang harus kita lakukan dalam hidup itu adalah mencari rasa tenang. Semakin kita dewasa, semakin kita berumur, kita akan semakin menyadari kalau ternyata kita tidak mungkin bahagia selamanya. Kita tidak mungkin yang namanya senang selamanya. Kita dalam hidup itu kan akan selalu diuji ya, ujian kehidupan. Yang namanya ujian nggak ada kali yang namanya bahagia. Jangankan ujian kehidupan gitu, kalau misalnya kita waktu zaman di sekolah gitu ya, kita pasti bakalan gemetar, takut pada saat kita ujian. Meskipun kita udah ada persiapannya, tetap aja menghadapi ujian di sekolah itu kita akan nervous ya. Apalagi menghadapi ujian kehidupan yang kita nggak bisa prediksi ujian apa yang akan kita dapatkan saat ini ya. Yang jelas kita akan selalu diuji dalam kehidupan itu. Jadi jangan pernah menjadikan kesenangan dan kebahagiaan hidup sebagai patokan. Carilah ketenangan hidup. Karena kalau misalnya kita hidupnya udah tenang, udah apa adanya, kita tidak akan yang mengalami yang namanya insomnia atau nggak bisa tidur lah, stres lah, depresi lah, bahkan sampai gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa hidup tenang? Ya, solusinya ada beberapa cara supaya kita bisa hidup tenang. Pertama, mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, rajin beribadah. Kalau mau curhat aja sama Yang Maha Kuasa. Kita hidup harus apa adanya. Jangan suka berbohong untuk menutupi keadaan kita saat ini. Udah aja tampil apa adanya, jujur, tidak berbohong. Dengan kayak gitu ya kita bisa menikmati hidup dan hidup kita akan tenang. Itu jauh lebih realistis menurut gua untuk dicapai. Kesenangan dan kebahagiaan itu sesuatu hal yang fana dan tidak realistis. Kalau ketenangan sangat realistis dan murah meriah. Sesuai juga dengan tuntunan agama ya. Kita harus jadi orang yang jujur, tidak berbohong, apa adanya, mendekatkan diri sama yang di atas. Udah, sesimpel itu aja menjalani kehidupan. Tapi pada saat dijalaninya sulit. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri kita supaya kehidupan kita menjadi lebih tenang. Mungkin segini aja sharing-sharing santai gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua.
hidup kita bisa menjadi tenang. Sebelum ku pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang melihat video gue pada saat gue mengupdate video gue yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.